persilakan untuk kembali. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Komsel Galilea. Saya persilakan. Puji Tuhan Bapak Ibu, akan bersyukur pada Tuhan atas peristiwa yang Tuhan buat bagi keluarga besar Parangan. Hari ini kita akan memuji Tuhan karena Tuhan baik. Tuhan tidak pernah salah dan tidak pernah keliru. Karena itu kami belajar untuk bersyukur meskipun itu berat. Tapi kami mencoba bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik.
terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu, Yesus Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu, Yesus Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu, Yesus Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan.
Kau berikan Bapak. Lagi tidak bisa. Bapak, saya kan mau duduk ingin mendengarkan apa isi moral ini. Berbicara bagi kami Tuhan oleh kebenaran firman. Nyatakan isi hati bagi kami Tuhan. Buat kami mampu menjadi pelaku firman dalam nama Tuhan kami bersyukur dan sambut bermati. Amin. Demikian jemaat maafkan saya. Dan firman Tuhan yang kita periksa saat ini Injil Yohanes pasalnya yang pertama, 2 ayat saja, yaitu ayat yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13. Saya membacakan berkat kita semua. Injil Yohanes pasalnya yang pasal 1 ayat 12 dan ayatnya yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Baik puji Tuhan. Judul firman Tuhan untuk kita pagi ini adalah menjadi anak-anak Allah. Ayat yang ke-12. Adalah satu keuntungan dan kebahagiaan tersendiri bagi setiap orang yang disebut anak-anak Allah. Orang-orang yang spesial, orang-orang yang khusus, orang-orang yang istimewa di mata Tuhan kalau dibilang anak-anak Allah. Tidak semua orang bisa menyapa Allah itu Bapak. Cuma yang disebut anak-anaknya saja. Menjadi anak-anak Allah artinya kita sudah menjadi bagian daripada keluarga Allah. Sehingga kita bebas dan kita berhak untuk menghampiri Allah melalui doa-doa kita, dan kita dapat menyapa Dia sebagai Bapa. Karena ada perbedaannya. Kalau yang lain panggil Tuhan atau Allah, kalau kita panggil Bapa, berarti kita orang spesial. Kita orang-orang khusus di mata Allah. Itu satu keuntungan dan kebahagiaan tersendiri untuk kita yang bisa dipanggil dengan anak-anak Allah dan bisa kita menyapa Allah sebagai Bapa. Namun dari dua
ayat tadi, ayat Quran 13. Kita bisa belajar di sini bahwa dapatkah kita semua orang Kristen bisa disebut sebagai anak-anak Allah? Iya. Saya ulang baca ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam-Nya. Jadi yang disebut anak-anaknya adalah mereka yang menerima Dia dan percaya kepada Dia. Dapat dipastikan bahwa semua orang Kristen menerima Yesus atau Allah. Mungkinkah bisa dipastikan bahwa semua orang Kristen percaya kepada Yesus atau kepada Allah? Dari kehidupan atau karakter masing-masing orang, kita bisa menilai, mengukur itu dengan bukan mata jasmani, tapi sesuai dengan hal kita. Karena menjadi anak Allah itu yang diberi hak saja, yang diberi wewenang saja. Bukan yang berkuasa, kuasa artinya hak atau wewenang didelegasikan. Seperti apa? Dia kita panggil Bapak, dia panggil anak. Sebagai ciri, ada ciri-ciri sebagai anak dan Bapak. Nah di sini ada 2 poin saya bagikan buat kita. Syarat menjadi anak-anak Allah. Syarat. 2 syarat ini ada di 2 ayat ini. Syarat yang pertama itu harus menerima atau percaya. Itu syarat yang pertama, baru bisa disebut sebagai anak Allah. Menerima atau menerima sama dengan percaya. Ya, kalau kita tidak menerima sama dengan percaya. Atau sebaliknya. Jadi syarat yang pertama disebut sebagai anak Allah itu mereka yang menerima dan percaya kepada Dia. Nah, dari kehidupan kita setiap hari itu bisa membuktikan bahwa kita menerima Dia atau kita percaya atau tidak kepada Dia. Percaya kepada Dia artinya percaya keberadaannya, percaya ke Allahnya. Banyak juga kita wujudkan kepercayaan dan apa? Penerimaan kita kepada Dia melalui karakter kehidupan kita setiap hari. Kalau kita mengaku kita terima Dia, tapi bisa kita menilai dari perbuatan atau karakter kita setiap hari. Kalau kita terima Dia sebagai Bapa, kita patuh taat kepada setiap perintah-perintah Dia. Tapi sebenarnya kalau kita tidak taat, tidak patuh, kan sebagai seorang anak, saya kasih contoh kita, kalau firman Tuhan bilang di situ apa? Kalau mau umur panjang, kalau masa depan baik, harus menghormati orang tua. Ada amin? Ya, artinya kita harus menghormati Dia sebagai Allah, Bapa kita menghormati Dia. Itu bukti, itu tanda, itu ciri bahwa kita menerima Dia. Seperti apa penerimaan kita kepada Dia?
patuh, taat kepada perintah-perintahnya. Kalau kita melawan atau menentang perintahnya sama dengan kita menolak dia. Maaf kata, bukan menerima tapi menolak. Jadi bukan asal nama Kristen saja. Kalau dibilang sudah terima Yesus, sudah percaya kepada Yesus, mohon maaf. Kehidupan kita sehari-hari itu membuktikan apakah kita sudah terima atau belum. Ya, kita percaya atau tidak. Titus pasal 1 ayat 16 bilang apa? Mereka mengaku mengenali, tapi dari perbuatan mereka menolak. Jadi orang menilai kita, Allah menilai kita, Yesus menilai kita dari perbuatan kita setiap hari, karakter kita, kehidupan kita. Bukan cuma sebatas yang penting hari Minggu saya di gereja. Hari Selasa saya di ibadah wanita. Hari Senin saya ada di ibadah pemuda. Kamis saya ada di ibadah pemberian. Jumat saya di ibadah konser. Hari Minggu saya ada di. Bukan cuma sebatas itu. Cuma Tuhan bilang persembahanmu tidak penting. Yang terpenting adalah ketaatanmu kepada perintahku, kepada firmanku. Itu membuktikan bahwa kau percaya aku atau tidak, terima aku atau tidak. Seperti itu. Jadi berarti firman Tuhan mengingatkan, mengoreksi kita. Mengoreksi kita masing-masing. Supaya kita bisa pastikan apakah kita memang sudah pantas dibilang anak-anak Allah. Karena disebut anak Allah itu, semua yang dipunyai Allah itu adalah milik dia juga. Kan dia Bapa, saya anak. Apa yang saya punya Bapak punya, saya punya juga. Betul tidak? Iya. Seperti itu. Seperti itu. Jadi kita harus apa? Kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Ya, kalau betul kita merasa kita dia anak, ketaatan kepatuhan kita kepada Tuhan tidak luntur. Seberapapun masalah yang kita punya, seberapapun bencana yang kita hadapi, kita tidak akan membiarkan iman kita, menggugurkan iman kita, melunturkan iman kita, mengurang iman kita untuk taat kepada Bapa kita. Kalau saya bisa taat kepada saya punya orang tua, kalau saya punya anak bisa taat kepada saya, itu cuma Bapa jasmani. Kenapa saya tidak bisa taat kepada Bapa saya yang menciptakan saya dari tanah? Bayangkan, tanah bisa berbicara berdiri depan sini. Bukan cuma sebatas itu. Yang tadinya hancur, berantakan, tapi apa? Disempurnakan, dimerdekakan, dilayakkan melalui kasih karunia. Nah, kenapa tidak saya menghormati dia sebagai wujud terima kasih saya kepada dia?
membagi waktu kita. Ya, ada waktu untuk mencari uang, ada waktu untuk beribadah. Disiplin dalam mengatur waktu, karena kita yang manajemen waktu kita, bukan waktu yang mengatur kita. Kalau kita mau taat kepada Tuhan dan kita cinta Dia, rindu Dia, ingin dekat dengan Dia, waktu ibadah pastikan kita ada di tempat di mana ibadah kita dilaksanakan. Maka tak terkecuali ada halangan yang memang tidak bisa itu tinggal. Itu lain lagi, tapi itu menyangkut pelayanan. Oh, saya jelaskan terlalu panjang. Nah, kita semua orang berpelayanan kita. Tapi cuma semata-mata karena kepentingan beribadah kita tinggalkan. Itu namanya kita menduakan Tuhan. Kita tidak cinta. Orang kalau kita cinta, rindu dekat, mau dekat terus, biar diusir. Dulu ada ketemu anak muda yang begitu punya istilah pilih putus, melintang patah. Artinya biar apa saya tabrak saja. Berpukul orang tua marah kan, saudara marah kan. Kalau saya punya kita sudah pulang. Itu. Jadi kalau kita cinta, kita sadari bahwa kita sudah terima Dia, percaya pada Dia, dan Dia Bapa kita, kita anaknya. Seperti itu kita ingin dekat terus, dekat. Selain dalam doa dan penyembah, dalam ibadah, setiap ibadah, apalagi waktu dan itu untuk melayani. Terkadang baru ada berita lagi, Anda tidak mengasihi. Ada memang dia sebagai bapak hanya di mulut saja. Minta maaf. Saya tidak menghakimi. Saya terkesan berkaca dari firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang pertama untuk menjadi anak-anak Allah yang pertama, menerima Kristus dan percaya kepadanya. Menerima Kristus dan percaya kepadanya. Yang kedua, ayatnya yang ke-13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Artinya apa? Orang-orang yang sudah mengalami kelahiran baru. Kita dilayakkan melalui kelahiran baru. Jelaskan, bukan enggak. Jadi, dia bilang begini. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi kita ini dari Allah loh. Sadari itu. Kita menyadari sebagai orang yang sudah disebut anak-anak Allah. Katong bukan dari dunia lagi, tapi katong dari surga. Makanya tidak salah. Filipi pasal 3 ayat 20. Kewargaan kita, kamu adalah warga negara surga. Kalau bahasa Indonesia masa kini, kamu adalah warga negara surga. Kalau bahasa Indonesia terjemahan warga, dia bilang kewargaan kamu adalah di dalam surga. Kalau orang lain tuh, orang Kristen bilang itu warga negara surga. Oh iri. Jadi memang begitu. Alkitab itu tidak salah. Alkitab itu Tuhan sendiri. Iya, yang bilang ayat itu bukan tulisan manusia. Kan situ ayat 1 kan dia bilang, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi apa yang tertulis dalam Alkitab itu kebenaran yang sejati.
Jadi yang kedua harus mengalami kelahiran baru. Jadi kelahiran baru itu tidak secara alami, tidak kan? Kan dari surga. Tidak secara alami. Ingat percakapan Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Yohanes pasal 3 ayat 3 ayat 5 bilang apa? Kalau tidak lahir baru, tidak melihat Tuhan. Kalau tidak lahir dari air dan roh, tidak lahir. Itu masuk surga. Ini ada kaitan dengan ayat itu. Nah, kalau kita disebut sebagai anak-anak Allah, dapatkan kita nampakkan dalam kehidupan kita setiap hari. Kalau kita sudah lahir baru, harus. Iya. Kalau orang sudah lahir baru, berarti kehidupan lama sudah berlalu. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada dalam Kristus, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi kita hidup harus dalam kehidupan yang baru. Kalau bilang kita sudah lahir baru, sudah bertobat, baru yang minum mabuk masih minum mabuk, yang perokok masih merokok, yang selingkuh masih selingkuh, yang bicara kotor masih bicara kotor, itu kelahiran. Yang benci tetap benci, yang kepala bakalai terus, yang Tuhan tersinggung terus. Halo, itu kelahiran namanya. Jadi tinggalkan sifat-sifat yang sudah yang lama, tinggalkan, buang. Jangan lagi diingat-ingat. Pesan awal begini. Untung saya sudah kelakuan yang lalu sudah saya tinggalkan. Berarti itu masih ingat. Masih mau kembali itu. Ya sudah baru, ya baru lah. Itu baru dibilang orang yang sudah bertobat. Bertobat berarti meninggalkan kehidupan yang lama, perbuatan yang tidak memudahkan, perbuatan yang bisa memberkati orang lain, bukan memberkati tapi menyakiti orang, merugikan orang, terang melihat orang senang, maunya dia saja, melihat orang senang, kenapa bukan saya? Tapi kalau yang lagi tidak enak, kenapa harus saya? Mari kita buktikan dalam kehidupan kita bahwa kita orang-orang yang lahir baru dan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebab ada keistimewaan kita sebagai orang-orang yang sudah menjadi anak-anak. Ya, saya kutip satu ayat dari firman untuk kita semua. Ayatnya ke-16. Ini kita terima kasih untuk ayat. Dia bilang begini. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Karena dari kepenuhannya, artinya Allah kita, Yesus kita itu, dia melimpah dengan kebaikan, melimpah dengan berkat, melimpah dengan kasih karunia. Ada bukti Pak Martin? Ada. Saya masih hidup sampai hari ini sekalipun saya sakit. Masih kurang. Tadinya saya harus nanti saatnya saya di luar surga. Tapi sekarang cuma bilang saya adalah warga negara surga. Melalui apa? Kasih karunia-Nya. Keselamatan kita itu inisiatif dia, bukan usaha. Nah, makanya di sini bilang dia melimpah dengan, karena dari kepenuhannya dia penuh melimpah dengan kebaikan, kasih,
Jadi semua yang baik ada di dia. Nah, siapa yang terima ini? Kita yang disebut anak-anak Allah. Bukan orang lain. Itulah sebabnya jangan sampai kita hanya sekedar dibilang orang Kristen, tapi tidak pantas dibilang anak-anak Allah. Sempurna firman Tuhan, syarat untuk menjadi anak-anak Allah. Ada yang pertama, menerima Kristus dan percaya kepada Dia. Dan yang kedua, harus mengalami kelahiran baru. Itu baru lain.